Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum dasar pemrograman. Di sini saya Abimanyu sebagai asisten praktikum dasar pemrograman modul 6 Array. Tahukah kalian, ketika kita mau menyimpan data yang banyak, kita bisa menggunakan perintah untuk mempersingkat atau memperpendek program yang akan kita gunakan. Mari kita pelajari lebih lanjut pada modul ini. Apa yang akan kamu lakukan jika diminta untuk menyimpan banyak data di program? Misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman, data kontak seperti pada ilustrasi berikut ini. Mungkin saja kita bisa menyimpannya seperti ini. Hal ini boleh-boleh saja. Akan tetapi masalahnya, gimana nanti kalau ada banyak sekali data? Pasti capek kan bikin variabel terus? Karena itu, kita membutuhkan array. Apakah itu array? Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam pemrograman bahasa C, menyediakan struktur data yang disebut array, yang dapat menyimpan koleksi elemen berurutan dari jenis yang sama dan berukuran tetap. Setiap array memiliki nilai-nilai yang disebut dengan elemen. Array hanya dapat berisi unsur-unsur dari jenis yang sama. Dengan kata lain, kita tidak dapat memiliki sebuah array yang memiliki nilai float, char, dan integer secara bersamaan. Untuk struktur array bisa dilihat pada bagian bawah. Kotak merah adalah untuk integer, kotak kuning untuk float, dan kotak hijau untuk char. Nah, ketika kita mau menggunakan array, kita harus menentukan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Misal, kita menggunakan integer. Data yang ada di dalam array tersebut juga harus integer. Kita tidak bisa menggunakan bermacam-macam data, atau kita tidak bisa menggunakan penggabungan data. Misal integer digabung dengan float itu tidak bisa. Kita harus menggunakan salah satu tipe data saja. Misalkan untuk integer ya integer saja, float ya float saja, atau char ya char saja, seperti itu. Kemudian setiap data dalam array itu memiliki tempat untuk penyimpanannya masing-masing. Untuk membaca data dalam array, kita membutuhkan yang namanya indeks. Seperti yang ada di kotak merah itu namanya indeks. Ingat, indeks array selalu dimulai dari angka 0 yang paling kiri ini. Kemudian bisa dilihat seperti ini. Char 0 berisi data Chandra. Char 1 berisi data Destian. Char 2 berisi data Indra. Char 3 berisi data Faisal. Char 4 berisi data Rian. Dari array yang kita gunakan ini jumlahnya adalah 5 indeks. Makanya di sini kita menggunakan indeksnya 5. Bisa dihitung dari char 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena array itu selalu dimulai dari 0, maka alamat indeks 0 itu sudah kita hitung 1. Jadi ketika kita mau menggunakan 5 data, ya kita menggunakan 5 indeks seperti itu. Untuk struktur array itu jangan lupa, untuk yang pertama itu tipe datanya, kemudian ada variabel dan indeks. Kemudian sama dengan untuk mengisi data di dalam variabel ini, kita harus menggunakan kurung kurawal, yaitu seperti ini. Seperti ini, nanti akan jadi seperti ini. Dalam program itu akan jadi seperti ini, sesuai dengan indeksnya. Untuk pembacaan program
kita juga harus sesuai indeksnya. Seperti ini. Dan kita langsung masuk ke percobaan pertama. Dalam percobaan pertama ini, dalam modul kita menggunakan script yang ini, yang atas. Yaitu pertama kita ngeset tipe data variabel n array dengan 5 indeks. Kemudian juga mengeset variabel i, integer. Setelah itu kita menginisialisasi elemen array. Elemen itu datanya ya, elemen dalam array itu data. Kemudian kita bisa mengesetnya itu seperti ini secara manual. N0 adalah 200, N1 diisi 250, dan seterusnya sampai N4 itu 300. Kemudian untuk memunculkan data di dalam array atau untuk menampilkan data di dalam array, kita bisa menggunakan perulangan. Nanti datanya akan seperti ini. Kita bisa menggunakan perulangan. Perulangan di sini kita menggunakan for. Ketika kita memanggil data di dalam array, kita harus memanggil alamat indeksnya. Seperti ini. Seperti ini. Elemen ke %d sama dengan %d. %d awal ini untuk menunjukkan elemen keberapa. Kemudian %d yang kedua ini untuk membaca indeks di array. N kurung buka kotak, I kurung tutup kotak. Nah, data yang kita panggil itu kurang lebih adalah seperti ini. N0 itu 200, N1 250, dan seterusnya sampai N4. Atau kita juga bisa menyingkat program yang di atas ini seperti yang ada pada di bawahnya, seperti ini. Ini sama saja. Kalau di sini kita menggunakan kurung kurawal atau secara otomatis akan terinput ke dalam masing-masing indeks di array-nya. Ini sama. Datanya juga berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman kalau di sini itu lebih mudah atau lebih singkat karena kita tidak perlu menuliskan lagi per alamat indeks dari array. Jadi akan lebih mudah. Kemudian pada flowchart itu adalah seperti ini, sama seperti script ya. Dimulai dengan persiapan program, integer, kemudian karena di sini kita menginisialisasi secara manual, ya berarti kita cantumkan di sini. Kemudian langsung masuk ke perulangan untuk menampilkan data di masing-masing indeks array seperti itu. Itu ya. Untuk percobaan modul 1 bisa dicoba sendiri. Kemudian masuk ke percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini kita memasukkan data ke masing-masing indeks array itu dengan perulangan. Ini. Pada perulangan pertama itu digunakan untuk memasukkan data ke masing-masing indeks. Kalau dijabarkan itu akan seperti ini. N0 itu 0/100, N1 itu 1/100, N2 itu 2 plus 100, dan seterusnya sampai N9. Bisa kita lihat perbedaan dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Dalam percobaan kedua ini, kita sudah menggunakan input array secara otomatis atau secara singkat, itu langsung masuk ke masing-masing indeksnya dengan menggunakan perulangan seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data di masing-masing array, kita juga menggunakan perulangan lagi seperti pada percobaan pertama.
seperti ini. N, kemudian untuk indeksnya kita menggunakan variabel J. Ini tadi. Jadi tampilannya akan seperti ini. Elemen ke 0 itu 100 karena di sini 0 ditambah 100. Kemudian elemen ke 1 itu 101 dan seterusnya sampai elemen ke 9 itu 109. Untuk flowchartnya itu tidak jauh beda dengan percobaan pertama. Cuman di sini pada percobaan kedua itu ditambah perulangan. Pertama itu untuk memasukkan data ke dalam array. Di sini bisa kita lihat. Di sini terjadi proses memasukkan data ke dalam array. Itu terjadi di sini, proses itu disimbolkan dengan kotak ya, di panjang. Dan di bawahnya itu untuk menampilkan. Gitu. Setelah kita melakukan percobaan pertama dan kedua, sebelum masuk ke percobaan ketiga, kita mengenal yang namanya array multidimensi. Apakah itu array multidimensi? Nah, array multidimensi itu adalah seperti ini. Ini dicontohkan dengan array 2 dimensi, yaitu berisi baris dan kolom. Di sini angka indeks 3 ini untuk menunjukkan baris dan indeks 4 untuk menunjukkan kolom. Pada elemen kita memasukkan data secara otomatis. Di sini kita menggunakan beberapa kurung kurawal. Kurung kurawal yang luar ini untuk membatasi data array A, variabel A. Kemudian kurung kurawal yang dalam itu untuk membatasi per barisnya. Bisa dilihat di sini barisnya itu sesuai warna. Untuk merah itu untuk baris ke 0, biru untuk baris 1, dan hijau untuk baris 2. Sedangkan untuk kolom itu dipisahkan oleh tanda koma. Di sini data 0 itu masuknya ke kolom 0, data 1 masuknya ke kolom 1, data 2 masuknya ke kolom 2, data 3 masuknya ke kolom 3, kemudian dan seterusnya sesuai dengan barisnya. Kalau baris 1 ya angka 4 masuk ke kolom 0 dan seterusnya. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat juga pada tabel kebenaran. A, baris 0 kolom 0 itu datanya 0. Ini, yang ini. Kemudian A, baris 0 kolom 1, datanya 1. Seperti ini. Ini ya, sama ya. Kemudian kalau misal kita ambil yang lain, agak jauh. Misal kita ambil baris 2 kolom 2. Di sini datanya 10. Di sini juga 10. Ini baris 0, 1, 2. Setelah kita menemukan baris 2, kita mencari kolom. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. Jadi benar ya, ini baris 2, kolom 2. Seperti itu. Mungkin kalau sedikit kebingungan, bisa sambil dilihat warna itu untuk baris dan kolom itu dipisahkan dengan tanda koma sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di bawah ini. Mungkin bisa di screenshot atau bagaimana untuk mempermudah pembelajaran. Kemudian langsung ke percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga kita menggunakan 5 baris 2 kolom. Jadi tinggal kita tambah saja kurung kurawal yang dalam itu jumlahnya 5. Kemudian untuk kolomnya karena 2 kita menggunakan tanda komanya 1 per elemennya. Itu. Nah, tabel kebenaran pada percobaan ketiga itu adalah seperti ini ya. Sesuai dengan barisnya itu merah untuk baris 0, biru baris 1, hijau baris 2, dan seterusnya sampai baris keempat atau warna ungu. Ini. Kemudian kolomnya juga 2, 0, dan 1. Tabel kebenaran ini
digunakan untuk mempermudah pencarian data ketika array yang kita gunakan itu lumayan banyak. Misal kita ingin mencari A baris ketiga kolom pertama. Itu di sini sudah ada, itu 6. 6 itu di sini. A baris ketiga 0, 1, 2, 3, kolom 1, 0, 1. Berarti 6 ya, sama. Seperti itu. Kemudian untuk flowchart-nya itu seperti ini. Program dimulai. Kemudian di sini kita mengatur tipe data dan elemen-elemen array-nya. Untuk pertama kita mengatur tipe data variabel array-nya itu A, kemudian indeksnya itu untuk barisnya 5, kolomnya 2, dan elemennya itu seperti ini, data di dalam array atau elemennya. Dan kita juga mengatur tipe data dari variabel I dan J. Kemudian langsung masuk ke perulangan. Nah, dalam perulangan ini, pada perulangan pertama, atau pada for luar ini digunakan untuk mengatur atau untuk menentukan indeks dari baris. Indeks dari variabel array baris. Di sini bisa kita lihat I. Bisa kita lihat di sini I sama dengan 0. I kurang dari 5. Kemudian I ini digunakan untuk mengatur baris. Kemudian masuk ke perulangan bagian dalam. J sama dengan 0. J kurang dari 2. J ini digunakan untuk mengatur atau untuk membaca tipe data array bagian kolom. Ini I ini untuk baris dan J untuk kolom. Itu. Jadi ketika di sini I-nya masih 0 dan J-nya masih 0, berarti kita menggunakan variabel array dengan baris 0 dan kolom 0. Yang dibaca adalah baris 0 dan kolom 0. Kemudian setelah perulangan bagian dalam itu jadi 1 kali, maka J-nya di sini berubah menjadi 1. Berarti variabel array di sini berubah menjadi A0, A baris 0, dan kolom 1. Kemudian setelah perulangan bagian dalam ini selesai atau keluar, terus masuk lagi ke perulangan bagian luar. Di sini I-nya menjadi 1, kemudian masuk J0, berarti A-nya menjadi baris 1, kolom 0. Ini jadi A-nya menjadi baris 1, kolom 0. Kemudian setelah selesai 100 kali perulangan, kemudian J-nya menjadi 1, berarti A-nya di sini masih 1, kemudian J-nya berubah menjadi 1 seperti ini. Datanya akan yang memberikan 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk praktikum pada modul ini. Yang penting kalian memperhatikan indeks di array-nya, jangan sampai salah. Ingat, indeks array itu dimulai dari 0. Kemudian masuk ke tugas. Di tugas itu buatlah program pencari identitas mahasiswa dengan menggunakan array 3 dimensi dilengkapi dengan nama, NIM, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Antara lain nama. Mungkin nama dan NIM ini nanti bisa digabung menjadi satu saja. Atau mungkin nama bisa digabung dengan alamat. Kan ini kita menggunakan 3 dimensi, berarti kita menggunakan 3 indeks, yaitu indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga.
Ini 2, ini 3, harusnya 2. Ini indeks kedua dan ini indeks ketiga. Nah, mungkin di bagian nama ini, di bagian indeks pertama digunakan untuk menyimpan NIM mungkin, atau terserah kalian, NIM. Kemudian indeks kedua kita bisa menggunakannya untuk menyimpan nama, dan indeks ketiga ini untuk menyimpan alamat dan nomor HP. Nah, jadi sebelum masuk ke program itu, kita memasukkan dulu data-datanya itu di bagian persiapan program. Kemudian dalam program itu kita hanya mencari data dari anak ini. Misal kita dalam mencari itu kita menggunakan NIM. Mungkin tadi sudah dimasukkan mungkin NIM 100. Nah, dalam pencarian program kita menginputkan secara manual. Ya, misal kita D400 200 100. Nah, kita memasukkan NIM ini pada program harus menampilkan nama, alamat, dan nomor HP. Nah, ketika kita menginputkan data yang lain, misalkan kita mau mengganti dari 100 menjadi 090, berarti datanya harus berbeda lagi sesuai dengan data yang diinputkan pada program tadinya. Itu. Mungkin cukup itu saja praktikum pada modul kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke asisten kelas masing-masing, atau mungkin nanti saat dilaksanakan pertemuan sinkron melalui Google Meet. Ya, sekian praktikum pada modul kali ini, modul 6 array. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat berguna di kemudian hari. Itu saja dari saya. Mari membangun teknik elektro yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.